Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Movie Kita. Video kali ini adalah alur cerita dari film drama yang berjudul The Wolf and the Lion, sebuah film yang mengisahkan tentang persahabatan seorang gadis dengan seekor serigala dan singa. Tapi sebelum kita ke alur ceritanya, pastikan kalian sudah subscribe channel Movie Kita agar channel ini semakin berkembang. Di sebuah sekolah musik, seorang gadis sedang bermain piano di depan kelas. Gadis itu bernama Alma. Hari ini adalah hari terakhir dia bersekolah di situ. Alma akan pulang sebentar ke kampung halamannya di Kanada karena kakeknya meninggal. Alma sampai di Kanada, lalu dia bertemu dengan pamannya yang bernama Joe. Seekor bayi singa yang akan dibawa ke tempat sirkus sedang berada di dalam pesawat. Alma kembali pulang ke rumahnya, tempat dia dibesarkan oleh kakeknya yang baru saja meninggal. Joe lalu memberikan rekaman video kakek Alma sebelum dia meninggal. Joe ingin Alma tidak segera kembali ke New York dan tinggal di situ, tapi Alma tidak bisa karena dia akan mengikuti kompetisi piano. Pesawat yang membawa bayi singa mengalami kendala mesin karena cuaca buruk. Alma sedang memutar rekaman video kakeknya. Kakeknya berkata kalau dia mempunyai teman baru yaitu seekor serigala betina. Alma yang sedang bermain piano tiba-tiba mendengar ada suara ledakan, tapi di luar sedang hujan angin. Seekor serigala sedang berjalan di tengah hutan. Dia terjebak oleh jaring yang dipasang oleh dua orang pria. Mereka bernama Charles dan Eli. Alma akan keluar untuk mencari sumber suara ledakan yang dia dengar semalam. Sementara itu, Charles dan Eli kecewa karena serigala yang terjebak di jaring mereka ternyata lepas. Mereka lalu melihat serigala itu dan Charles siap-siap akan membiusnya. Tapi Eli mengacaukan semuanya. Pesawat yang membawa bayi singa ternyata jatuh di tengah hutan. Bayi singa yang lucu berhasil keluar dari kotak dan jatuh di atas sangkar burung elang. Dia merasa nyaman berada di situ. Alma bertemu dengan serigala di tengah hutan. Dia akan berusaha melepas jaring yang masih berada di badan serigala. Serigala itu bisa mencium bau kakek Alma karena Alma mengenakan jaket milik kakeknya. Dia pun segera memotong jaring yang mengikat serigala itu. Alma lalu bertemu dengan Charles dan Eli. Dia lalu marah-marah karena mereka berdua akan menangkap serigala di pulau pribadi milik kakeknya. Eli berkata kalau dia adalah seorang ilmuwan yang berencana akan mengembalikan serigala salju kembali ke habitatnya. Karena serigala salju termasuk hewan yang langka. Tapi Alma tetap marah-marah dan menyuruh mereka berdua segera pergi dari situ. Alma sampai di tempat jatuhnya pesawat. Dia lalu melihat ada seekor elang dan bayi singa yang berada di sangkarnya lalu jatuh tepat di pelukan Alma. Alma menggendong bayi singa itu dan membawanya pulang. Tiba-tiba serigala salju berlari masuk ke dalam rumah dengan membawa anaknya. Dia dan anaknya lalu bersembunyi di bawah meja. Alma bingung mendapat tamu seekor bayi singa dan dua ekor serigala. Joe datang dan Alma segera mengajaknya masuk ke dalam rumah. Joe terkejut saat dia melihat ada serigala dan anaknya di bawah meja. Lalu dia makin terkejut karena di situ juga ada bayi singa. Joe menyarankan agar Alma segera menghubungi penjaga hutan untuk mengambil hewan-hewan di rumahnya. Tidak berapa lama, 3 orang penjaga hutan lalu datang. 2 orang penjaga yang bernama Simpson dan Richardson lalu turun dari perahu. Mereka berkata kalau ada seekor singa yang akan dibawa ke tempat sirkus yang berada di pesawat yang jatuh itu. Tapi mereka belum menemukannya. Alma tidak jadi melapor begitu dia tahu kalau bayi singa itu akan dibawa ke tempat sirkus. Alma sedang melihat induk serigala yang sedang menyusui anaknya. Tiba-tiba bayi singa datang dan ikut bergabung. Alma akhirnya merawat mereka. Bayi singa dan bayi serigala juga sudah berteman. Alma membuka arsip kakeknya. Dia menemukan beberapa foto dan artikel tentang penyiksaan hewan di sirkus. Alma lalu pergi menemui Joe. Dia berkata kepada Joe kalau dia akan tinggal di situ sampai mendekati hari kompetisi. Alma senang melihat dua sahabat yang sedang bermain. Induknya juga sering datang untuk menyusui anak-anaknya. Mereka berdua pun menjadi sangat dekat dengan Alma. Mereka selalu mengikuti kemanapun dia pergi. Mereka juga menemani Alma saat dia tertidur. Alma akan pergi 2 hari untuk mengikuti kompetisi piano. 3 orang peserta terbaik akan mendapatkan kesempatan bergabung dengan Los Angeles Philharmonic. Tiba waktunya bagi Alma untuk menunjukkan kemampuannya di hadapan para juri. Charles dan Eli berhasil menemukan serigala salju. Charles lalu membiusnya. Alma berhasil masuk 3 besar dan terpilih untuk bergabung dengan Los Angeles Philharmonic. Alma kembali pulang dan dia shock saat melihat keadaan rumah menjadi sangat berantakan. Dia heran melihat bayi singa dan serigala kelihatan sangat kelaparan. Alma lalu pergi mencari induk serigala, tapi dia tidak menemukannya. Sekarang mau tidak mau Alma harus merawat kedua sahabat itu. Dia juga bingung harus bagaimana. Kedua sahabat itu sangat manja. Mereka tidak mau tidur sendiri dan pergi ke kamar Alma. Joe sangat terkejut melihat Alma memelihara anak singa dan serigala. Alma lalu menjelaskan kenapa dia masih memelihara mereka. Alma berkata kepada Joe kalau dia telah berhasil di kompetisi, tapi ternyata Alma menolak bergabung dengan Los Angeles Philharmonic karena masuk sekolah musik memang bukanlah kemauannya. Alma sangat menyayangi mereka berdua. Dia lalu memberi mereka nama. Sang serigala bernama Mozart dan sang singa bernama Dreamer. Musim salju telah tiba. Mozart dan Dreamer sekarang sudah dewasa.
Joe ketakutan melihat mereka berdua. Dia merasa khawatir karena Alma tinggal serumah dengan singa dan serigala. Dia ingin agar Alma mengabarinya setiap hari. Alma kebingungan mencari Mozart dan Dreamer karena mereka tidak pulang saat makan siang. Seorang ibu dan putrinya sedang berada di perahu. Mereka lalu turun ke pulau pribadi Alma karena sang anak ingin memetik bunga. Sementara itu, Dreamer sedang berada di dekat mereka. Alma melihat mereka berdua. Dia lalu panik saat Dreamer dan Mozart berlari. Dia berusaha menahan agar mereka tidak menyerang kedua orang itu. Tapi Alma terjatuh dan pingsan. Mozart dan Dreamer menjaga Alma yang sedang pingsan. Joe merasa khawatir karena dia tidak bisa menghubungi Alma. Dia lalu pergi ke tempat Alma, tapi Joe tidak melihat Alma di rumah. Joe lalu pergi mencarinya. Joe akhirnya menemukan Alma yang sedang ditemani Mozart dan Dreamer. Dia melihat Alma yang sedang terluka. Karena takut, Joe lalu menghubungi petugas hutan. Dia meminta mereka datang dengan membawa polisi. Alma sedang dirawat di rumah sakit. Dia mengalami gegar otak. Dokter berkata kalau mereka harus berterima kasih kepada Mozart dan Dreamer. Karena tanpa mereka berdua, mustahil Alma bisa bertahan di suhu yang dingin dengan tidak bergerak. Joe merasa bersalah karena dia telah menghubungi polisi. Eli mendatangi kantor petugas hutan. Mereka menelponnya karena mereka telah menemukan serigala. Orang-orang dari sirkus juga datang. Mereka adalah Alan dan anaknya yang bernama Rapa. Dreamer sepertinya tidak suka dengan kedatangan mereka. Alan akan mengurus beberapa surat. Rapa merasa kalau Dreamer sedang stres. Dia lalu memutar musik piano klasik. Dan Dreamer langsung tenang saat dia mendengar suara piano. Eli membawa Mozart ke suaka serigala dan Mozart akhirnya bertemu lagi dengan ibunya. Dreamer dibawa ke tempat sirkus. Para anggota sirkus menyambut kedatangannya. Alma akhirnya sadar. Dia langsung menanyakan di mana Mozart dan Dreamer. Joe lalu berkata kalau mereka berdua telah dibawa oleh petugas. Rapa sangat menyukai Dreamer. Dia juga sering memutarkan musik piano untuknya, tapi tidak dengan ayahnya. Alan akan melatih Dreamer. Dia akan memberinya obat bius. Rapa tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh ayahnya. Dia sangat sedih melihat ayahnya menyiksa Dreamer. Alma pergi diam-diam dari rumah sakit karena dia ingin tahu di mana Mozart dan Dreamer berada. Dia bersama Joe pergi ke kantor petugas hutan, tapi Richardson tidak mau memberitahu di mana kedua hewan itu berada. Alma lalu marah-marah karena dia merasa petugas hutan tidak melindungi kedua hewan itu. Alma menelpon Eli untuk menanyakan keberadaan Mozart, tapi Eli hanya berkata kalau Mozart baik-baik saja. Alma akan mencari Dreamer ke semua tempat sirkus. Dreamer akan melakukan pertunjukan pertamanya. Alan membuka acara dan mengenalkan Dreamer kepada para penonton. Dia membawa Dreamer melakukan pertunjukan sirkus dari kota ke kota. Sementara itu, Alma terus berusaha mencari di mana Dreamer berada. Mozart melihat Dreamer yang sedang lewat. Dia lalu menggali tanah untuk keluar dari tempat itu. Mozart kemudian berhasil kabur meninggalkan suaka serigala. Dengan penciumannya yang tajam, dia akhirnya menemukan saudaranya. Mozart berusaha membantu Dreamer untuk keluar dari kurungan, tapi dia tidak tahu kalau batang kayu tidak kuat untuk mematahkan jeruji besi. Eli bersama Charles sedang mencari tahu kenapa Mozart melarikan diri dari suaka. Eli lalu menghubungi Alma. Dia memberitahu kalau Mozart telah kabur. Alma berkata mungkin Mozart pergi mencari saudaranya. Eli lalu menganggap Alma tidak waras karena berkata kalau saudara Mozart adalah seekor singa. Alan akan mengeluarkan Dreamer dan Mozart langsung berlari menyerangnya. Mozart dan Dreamer akhirnya bersama lagi. Alan mengambil senapannya, dia akan memburu Dreamer. Eli mendapat kabar dari Charles kalau Mozart baru saja kabur dengan seekor singa dari tempat sirkus. Eli akhirnya percaya kalau Alma tidak berbohong. Dia lalu pergi ke tempat Alma. Eli berusaha menjelaskan kalau dia melakukan itu karena Mozart termasuk serigala langka yang terancam punah. Tapi tangannya malah kejepit pintu, dan saat akan pulang, dia ketinggalan pesawat, dan perahu juga kehabisan bahan bakar. Eli terpaksa harus berenang di air yang sangat dingin. Mereka berdua akhirnya saling meminta maaf. Eli lalu memberitahu Alma kalau Mozart kabur bersama Dreamer dari tempat sirkus. Eli telah memasang kalung GPS kepada Mozart, dan mereka sedang menuju ke situ. Mozart dan Dreamer masuk ke sebuah toko. Mereka sedang mencari makanan. Security langsung menekan alarm tanda bahaya saat tahu ada seekor serigala dan singa di tokonya. Mozart dan Dreamer segera pergi dari situ setelah selesai makan malam. Alma dan Eli pergi ke kota untuk mencari Mozart dan Dreamer. Mereka berdua juga masuk di berita karena keluyuran di tengah kota. Para polisi dikerahkan untuk memburu mereka. Alan berhasil menemukan Dreamer. Dia akan menembaknya. Mozart segera berlari untuk menyelamatkan saudaranya, tapi sayang dia justru tertembak. Obat bius yang mengenainya berdosis tinggi dan bisa membunuhnya. Alan menyuruh Rapa melepas kalung GPS Mozart, tapi Rapa malah membawanya dan diam-diam memberinya obat. Mereka lalu pergi dari situ. Tidak berapa lama, Dreamer datang dan berusaha menyadarkan Mozart. Sinyal GPS Mozart mengarah ke sebuah bar. Mereka lalu masuk dan bertemu Alan yang kakinya sedang terkilir. Alan lalu berkata kalau dia menemukan kalung GPS itu di pinggir sungai. Rapa lalu menemui Alma dan Eli. Dia akan ikut membantu mereka menemukan Mozart dan Dreamer. Rapa mengantar mereka ke tempat tadi dia bertemu Mozart dan Dreamer. Dia lalu berkata kalau selama di tempat sirkus, satu-satunya hal yang membuat Dreamer tenang adalah musik piano klasik. Mereka lalu berkeliling hutan dengan menyalakan musik piano klasik dari dalam mobil, dan mereka akhirnya bertemu dengan Dreamer.
Dreamer akan menunjukkan di mana Mozart berada. Eli tidak ikut karena takut. Ternyata Mozart sedang berada di kabin milik Alma yang dulu dibuat oleh kakeknya. Mereka bertiga akhirnya berkumpul kembali. Alma kembali ke mobil untuk memberitahu Eli dan Rapa, tapi tiba-tiba Alan datang dan mengancam mereka. Rapa lalu marah-marah kepada Alan. Dia tidak suka melihat apa yang dilakukan ayahnya terhadap binatang. Selama ini dia berpura-pura bahagia untuk membuat ayahnya senang. Polisi lalu datang. Alma segera pergi ke kabin. Dia menyuruh Eli untuk memberitahu Joe agar menjemputnya di tepi danau. Para polisi itu mendapat tugas untuk menghabisi Mozart dan Dreamer karena dianggap berbahaya. Mereka mengepung kabin, tapi tidak ada apa-apa di dalamnya. Ternyata Alma membawa Mozart dan Dreamer pergi lewat jalan rahasia yang berada di dalam kabin. Mereka bertiga akhirnya sampai di tepi danau, tapi Alma tidak melihat ada Joe yang menunggu di sana. Alma melihat para polisi. Dia lalu mengajak Mozart dan Dreamer untuk berenang. Tapi masalahnya, singa adalah hewan yang takut dengan air. Dreamer lalu pergi. Dia akan mengorbankan dirinya agar Mozart dan Alma bisa selamat. Alma dan Mozart lalu berenang, sementara para polisi sudah membidik Dreamer. Alma berenang dan mendengar suara tembakan berkali-kali. Eli dan Joe datang, tapi mereka sudah terlambat. Eli lalu melihat Alma sudah sampai di rumahnya, tapi mereka tidak melihat Dreamer bersama Alma. Alma sedih karena Dreamer tidak akan kembali. Joe dan Eli juga mendengar suara tembakan dari dalam hutan. Tiba-tiba ada sesuatu yang bergerak dari balik semak-semak. Ternyata itu adalah Dreamer. Dia berhasil lolos dari kejaran para polisi, dan mereka bertiga akhirnya berkumpul kembali. Alma melakukan pertunjukan piano di tepi danau. Dia berkata kalau pertunjukan itu dia persembahkan untuk Mozart dan Dreamer. Alma memelihara mereka karena yang dia tahu itulah cara melindungi mereka. Itulah tadi alur cerita dari film drama yang berjudul The Wolf and the Lion. Sebuah film yang mengharukan tentang persahabatan manusia dan hewan. Terima kasih sudah menonton dan pastikan kalian sudah subscribe channel ini untuk alur cerita film berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.